Jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa menyimpulkan Putri berbelit-belit selama persidangan. Ia juga dinilai ikut siasat Sambo yang sengaja mengenakan pakaian seksi untuk melancarkan skenario pelecehan. Sementara pemirsa, Richard Eliezer sebagai justice kolaborator justru dituntut lebih berat, yakni 12 tahun penjara. Mengapa Eliezer dituntut 12 tahun penjara sementara Putri Chandrawati 8 tahun? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana, yaitu ada Pak Teguh Nasrullah, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, juga sudah bergabung bersama kami saat ini ada Prof. Hipnu Nugroho, dan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Bang Roni. Ya. Pertama saya ingin mendengar suara dari kuasa hukum terlebih dahulu sebelum kita mendengar suara para pakar di sini. Bang Roni Talapesi dituntut 12 tahun penjara. Ini tentu sangat mengejutkan bagi Anda dan klien Anda. Iya Mbak Tisha, bahwa dalam proses persidangan ini kita melihat bahwa klien kami ya, itu dia konsisten, kemudian dia kooperatif. Tetapi yang hari ini kita juga cukup kaget adalah ketika seorang justice collaborator yang dimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana diatur bahwa dia berhak dituntut paling rendah ya. Tetapi hari ini yang kita dapati adalah tuntutannya melebihi dari terdakwa yang lainnya, di mana terdakwa yang lainnya ada yang 8 tahun, yang di dalam uraian jaksa penuntut umum bahwa terdakwa lainnya ini merupakan otak dari pembunuhan berencana. Tetapi di dalam hal ini klien kami Richard Eliezer di dalam tuntutan tidak diuraikan bahwa dia merupakan otak pembunuhan berencana, tetapi dia dituntut lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Tentunya ini mengusik rasa keadilan, Mbak Tisha, tanpa kita menghargai, menghormati ya tuntutan jaksa tentunya, tetapi dalam hal ini kan kami tim penasihat hukum tidak sepakat. Kita melihat bahwa seluruh proses persidangan jaksa menafikan bahwa banyak sekali fakta persidangan, bahkan ahli pidana yang diajukan oleh JPU sendiri itu tidak memberatkan Richard Eliezer. Nah, menurut kami bahwa fakta-fakta persidangan juga JPU juga tidak memperdulikan rasa keadilan masyarakat. Nah, orang yang menjadi saksi kunci terbongkarnya kasus ini malah diperlakukan menurut kami tidak adil oleh JPU. Tetapi kami akan punya kesempatan dalam hal untuk mengajukan nota pembelaannya, kita akan sampaikan di persidangan. Kemudian ya kami melihat bahwa Richard Eliezer ini masih muda. Kita berharap dia tidak menjadi korban lagi kan. Fakta persidangan bahwa dia tidak bisa melawan perintah jenderal. Nah, kalau fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa dia tidak punya niat untuk membunuh almarhum Joshua. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya yang sudah terungkap di persidangan, nanti kami harapkan bahwa kedepannya dalam pembelaan juga pun bisa dilihat oleh majelis hakim ya. Tapi sekali lagi bahwa proses persidangan ini berjalan lancar, kami hormati, kami hargai, dan kami melihat bahwa majelis hakim yang sebagai wakil Tuhan, kami berharap banyak ya. Dan kami akan serahkan semuanya kepada majelis hakim terkait nanti putusan. Seperti itu Mbak. Baik, kita ke Prof. Hipnu melihat tadi uraian dari dakwaan JPU bahwa sebenarnya sebagai saksi pelaku Richard Eliezer ini juga membongkar kejahatan Sambo, tapi ia juga sebagai eksekutor. Apakah memang pantas mendapatkan 12 tahun penjara, Prof. Hipnu? Kelihatannya penuntut umum agak bimbang ketika mendefinisikan sebagai justice collaborator adalah sebagai peran serta untuk membuka perkara ini. Tapi ada kebimbangan lainnya adalah ketika Eliezer adalah sebagai pelaku penembak. Disinilah timbul ada suatu pemikiran penuntut umum, akhirnya bingung. Kira-kira yang mana yang ditempatkan membantu sebagai pengungkapan perkara baik di praadjudikasi sampai adjudikasi, ataukah juga penembakan? Ini yang menjadikan gamang. Kalau kita bicara ideal adalah bahwa JC itu diruntutkan paling ringan, termasuk di bawah RE. Tapi tampaknya dengan kebimbangan ini, maka yang dijadikan patokan adalah FS. Sehingga yang ringan dari FS. Kalau FS seumur hidup, berarti 12 tahun. Disinilah saya bisa
menerka alur pikir daripada penuntut umum ketika menerjemahkan JC, tapi juga sebagai penembak 3 kali. Lah inilah yang jadikan alasan. Jadi seolah-olah yang adunya harus pemeringan, tapi ada masih memberat. Itu Mas Ando, Mbak Tisa. Jadi akhirnya yang panggil ada 12 tahun lah. Disinilah akhirnya logika hukum masyarakat kebalik-balik semua. Yang kemarin diprediksi adalah di bawah R maupun K, menjadi di atas R maupun K. Ini suatu yang sangat dilematis kalau menurut saya adalah kebimbangan ketika menafsirkan JC dan ternyata juga sebagai pelaku dari suatu penembakan. Oke. Gitu, Pak. Tapi kasus ini kan artinya kan kita harus juga tentu menghargai peran dari JC ini begitu ya Prof ya. Tapi kasus ini akankah terungkap terang benderang kalau Eliezer tidak menjadi justice kolaborator? Tapi nanti akan dijawab ya Prof ya. Kita harus menyimak dulu pemirsa, ada informasi mengenai pertemuan antara Ridwan Kamil dengan petinggi Partai Golkar di kantor DPP Golkar berikut ini.